Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ilmu komputasi yang pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas tentang kontrak kuliah ya. Kita akan masuk ke materi pertama yaitu tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode atau menggunakan komputasi. Tetapi di sini kita akan terlebih dahulu akan kita bahas tentang bilangan ya. Nah, kita ketahui banyak sekali bilangan ya. Kita sudah tahu ya kumpulan dari angka-angka itu disebut dengan bilangan. Kemudian karena banyak jenisnya, bilangan itu bisa dipetakan seperti pada gambar berikut ini ya. Ada bilangan yang paling luar ini, yang paling luas adalah bilangan kompleks. Kemudian yang paling sederhana adalah bilangan asli dan bilangan nol. Kemudian bilangan nol dan bilangan asli ini jika bergabung menjadi satu, maka disebut dengan bilangan cacah. Kemudian selain bilangan cacah ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacah dengan bilangan bulat negatif digabung menjadi bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat dengan bilangan pecahan akan menghasilkan bilangan rasional. Bilangan rasional dengan ditambah bilangan irasional akan menghasilkan bilangan real. Nah, bilangan real ini dipasangkan dengan bilangan imajiner akan menghasilkan bilangan kompleks. Kemudian untuk perinciannya atau contoh-contohnya kita bisa lihat bilangan asli itu adalah bilangan positif yang dimulai dari satu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau 1,5 itu bukan. Atau 1,5 itu bukan ya. Bilangan asli itu bilangan positif yang bulat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian bilangan nol itu ya nol. Jadi kalau bilangan asli dengan bilangan nol digabung, nol, satu, 2, 3, 4 itu disebut dengan bilangan cacah. Bilangan asli dengan bilangan cacah hampir mirip, cuma di sini bilangan asli tidak ada nolnya ya. Bilangan cacah ada dari nolnya. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah gabungan bilangan cacah dengan bilangan bulat negatif. Yaitu dari min 3. Ini tidak hanya dari min 3 ya, dari min tak hingga, tapi yang bulat yaitu min 3 misalnya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau dia min 5 itu termasuk bilangan bulat. Kemudian dia 5 itu juga termasuk bilangan bulat. Kemudian bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk A per B. Ya, dengan di mana A dan B adalah bilangan bulat. Dengan B tidak boleh sama dengan nol. Kalau B-nya nol berarti kan eh, berapapun yang dibagi nol itu tidak akan mungkin terjadi ya. Misalnya kalau 2 dibagi nol itu tidak ada atau tidak bisa dikerjakan. Ya. Sehingga B ini penyebutnya tidak boleh nol ya. Nah, di sini contohnya adalah 1/2 itu bilangan pecahan, 3/4 bilangan pecahan, bahkan min 7/2 itu juga bilangan pecahan. Jadi dia bentuknya A per B. Kemudian ada bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q. Bilangan rasional ya. 3 ini bilangan bukan bilangan pecahan, tapi dia bilangan rasional. 3 itu bisa dibuat menjadi paper key yaitu 3/1 atau ya kan kali dua semua misalnya 6/2. Nah, jadi ini asalnya 3 kita ubah menjadi bentuk paper key menjadi 3/1 atau 6/2. Itu adalah bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa diubah menjadi paper key. Kalau sedangkan bilangan pecahan itu bilangan yang memang sudah bentuknya upper B aja. Kalau ini tidak harus upper B. 3, min 5, 0,75, 1,2 itu bilangan rasional. Kemudian eh, bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan dan memiliki desimal tak berulang. Desimal tak berulang itu misalnya gini, 3,14159 tidak ada dan seterusnya tak terhenti oh ya nggak berhenti nggak putus itu bilangan pi. Pi sama dengan 3,14 biasanya kita tulis, cuma aslinya itu 3,14 seterusnya ini tidak akan pernah berhenti kalau ditulis di kertas. Juga bilangan E yaitu 2,718 dan seterusnya. Kalau kita
cek kalkulator, kemudian akar 2 itu juga 1,414. Itu adalah bilangan irasional. Itu tidak bisa dijadikan bilangan bentuk pecahan sederhana, yaitu A per B. Jadi kalau dulu kita menuliskan pi itu 22/7 itu kurang tepat ya. Karena bilangan pi itu bilangan irasional. Pi itu tidak sama dengan 22/7. Tetapi lebih tepat adalah pi itu ini ya. Jadi pi itu 3,14 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau berulang itu maksudnya seperti apa? Berulang itu begini. 3,14, 14, 14, 14 dan seterusnya. Berarti perulangannya itu 1414 semua. Nah, kalau bilangan 3,14, 14, 14, 14 ini adalah bilangan bukan irasional karena dia walaupun panjang sampai ujung tapi dia berulang 1414. Sehingga bilangan ini 3,14, 14, 14 ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu misalnya begini. Misalnya X sama dengan 3,1414. Berarti kalau kita tuliskan X itu sama dengan 3,14. Coret atasnya 2. Coret atasnya begini. Berarti 14-nya berulang ke belakang ya. Berarti kalau kita kalikan dengan 100, 100x sama dengan 3, 314,14 14 14 terus ya. Tak berhingga juga sehingga disebut juga dengan 314,14 tulis coret atasnya. Nah, sehingga kalau 100x dikurang x, 100x dikurang x itu sama dengan 100x itu 314,14 dikurang eh, 3,14 kurangin sehingga nanti jadinya 311 di 311 ya sama dengan 99x. Jadi x-nya sama dengan 311 dibagi 99. Nah, kalau 311 dibagi 99 itu adalah 3,14141414. Kalau tidak percaya silahkan dihitung 311 dibagi 99 menghasilkan 3,1414. Sehingga kalau 31,141414 dan seterusnya walaupun panjang tapi dia berulang, maka dia bukan bilangan irasional tapi bilangan bisa dijadikan bilangan pecahan ya. Kemudian bilangan real itu bilangan semua bilangan ya, baik itu irasional, bilangan rasional, bilangan pecahan dan seterusnya, negatif dan seterusnya itu bilangan real. Nah, kalau bilangan imajiner itu bilangan yang menyertakan bilangan imajiner yaitu i, di mana bilangan imajiner itu adalah akar dari min satu. Karena akar dari min satu itu nggak ada sebenarnya. Sehingga kita ibaratkan akar dari min satu itu adalah imajiner. Contoh bilangan imajiner adalah i, 2i, min 3i, akar 9 itu adalah 3i. Karena akar 9 itu adalah akar dari 9 adalah 3, akar dari min satu adalah i. Oke. Yang terakhir adalah bilangan kompleks, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner yang digabungkan. Sehingga ini bilangan realnya, ini bilangan imajinernya digabungkan. Tidak harus plus tandanya, bisa minus juga bisa. Jadi 3 plus 2i itu bilangan kompleks. Min 1, min 4i itu juga bilangan kompleks. Oke, nah itu macam-macam bilangan yang akan kita temui di ke depannya, baik itu di mata kuliah ilmu komputasi atau mata kuliah yang lain. Nanti macam-macam bilangan itu bisa ditemui. Ini tidak harus dihafal, tapi kita harus minimal mengetahui ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari 1 sampai 2, dari angka 1 sampai 2 itu ada berapa bilangan? Kalau dia bilangan bulat, berarti ya antara dari 1 sampai 2 itu bilangan bulat cuma ada dua, yaitu 1 dan 2. Tapi kalau dia bilangan real, ada banyak sekali ya, karena ada 1,1, 1,11 dan seterusnya. Bahkan dari 1 sampai 2 itu ada banyak sekali, tak terhingga eh, bilangan ya. Jadi walaupun dia cuma 1 sampai 2 banyak sekali. Tidak harus dari 1 sampai 1 juta atau 1 sampai 1.000 yang menyatakan banyak dari bilangan ya. Tapi dari 1 sampai 2 juga sudah banyak sekali bilangan. Karena di sini ada bilangan realnya ya. Yaitu ada bilangan pecahan dan seterusnya.
Oke, kita langsung masuk ke materi, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, mencari akar-akar persamaan kuadrat ini bisa digunakan menggunakan metode analitik dan metode numerik. Kemudian nanti komputasi membantu dalam perhitungan baik itu secara analitik dan numerik. Oke, sebelum kita mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita akan definisikan terlebih dahulu apa itu persamaan kuadrat. Nah, mungkin pernah dengar ya di SMA atau di semester 1 di mata kuliah matematika, persamaan kuadrat itu adalah bentuk persamaan yang variabelnya paling tinggi pangkat 2. Ini ada konstanta, A ini konstanta, B konstanta, C konstanta, atau koefisien boleh. X itu adalah variabel. Jadi X-nya itu pangkat 2. Selain pangkat 2 berarti harus pangkat 1 atau tidak ada pangkatnya di sini. Maka kemudian sama dengan nol. Ini adalah persamaan kuadrat. Jadi ada konstanta atau koefisien, ada koefisien, ada variabel, variabel yang paling tinggi adalah 2 dan sebelah sini adalah nol. Sehingga kalau ada bentuk seperti ini, apakah ini persamaan kuadrat misalnya x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan nol. Ya, ini adalah persamaan kuadrat ya. Kalau bentuknya seperti ini, x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x sama dengan nol, maka ini bukan persamaan kuadrat karena ini pangkatnya 3. Kemudian kalau ada seperti ini, x kuadrat sama dengan 4. Apakah ini persamaan kuadrat? Ya, ini persamaan kuadrat karena di sini ada variabel dengan pangkat kuadrat walaupun di sini walaupun 4 ini sebelah kanan bisa dipindahkan ke sebelah kiri yaitu menjadi eh, x kuadrat min 4 sama dengan nol. Nah, ini ya, ini juga persamaan kuadrat. Oke, kita kenali dulu bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Apakah variabelnya harus X? Tidak harus. Bisa dalam bentuk yang lain. Bisa bentuk Y, bisa dalam bentuk P, dan seterusnya. Misalnya begini. P kuadrat min 2P plus 3 sama dengan nol. Ini juga persamaan kuadrat, di mana variabelnya adalah P. Gitu ya. Jadi X ini secara umum aja, walaupun nanti variabelnya tidak harus X ya. Bisa diganti dengan huruf yang lain. Oke, untuk mencari nah, persamaan kuadrat itu banyak aplikasinya dalam ilmu sains ya. Dalam fisika itu sering ditemui dalam bentuk lintasan parabola. Lintasan parabola, misalnya sebuah bola dilempar atau sebuah meriam atau peluru ditembakkan, itu dimodelkan dengan persamaan kuadrat. Jadi bentuk lintasannya adalah persamaan kuadrat seperti ini. HT sama dengan H0 plus VT plus setengah GT kuadrat. Dalam hal ini mana variabelnya? Variabelnya yang ada kuadratnya yaitu T. T. Mana koefisiennya yaitu setengah G, kemudian V0, H0 ya. HT itu adalah fungsinya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat ya. Walaupun nanti sama dengan ini bisa diganti dengan nol. Kemudian dalam eh, ilmu apa ini? Biologi misalnya ya, pertumbuhan populasi ya. Nah, ini juga merupakan persamaan kuadrat ya. Jadi ini T kuadrat N0 kuadrat. Nah, walaupun di sini ada bentuk kuadrat sama dengan kuadrat, di sini yang lebih variabelnya T kuadrat, T ya, di sini ada N0 kuadrat, N0, N0. Di mana N0 adalah populasi awal. Nah, kalau populasi awal itu berarti nilainya sudah tetap sehingga nanti N0, N0 walaupun di sini ada kuadratnya ini disebut dengan koefisien sedangkan T adalah variabel waktunya ya. Oke, kemudian dalam bidang kimia misalnya, di sini akan dihitung dengan menghitung antara laju reaksi dan suhu ya, bentuk persamaan kuadrat, yaitu K sama dengan A, E eksponen E, A dibagi RT. Ini adalah persamaan kuadrat juga ini, eksponen ya, dalam bentuk eksponen, bukan dalam bentuk eh, apa variabel yang biasa pangkat 2. Oke. Kemudian dalam sains data, misalnya untuk melihat
eh, atau analisis data, kita akan lihat hubungan antar variabel tidak linier ya, biasanya untuk menghitung harga rumah misalnya. Harga sama dengan luas ya. Luas A ditambah luas. Nah, luasnya ini dalam bentuk variabel ya. Jadi kita akan bisa melihat memprediksi memperkirakan tren data ya. Nah, ini adalah persamaan-persamaan kuadrat semua sehingga nanti dicari akar-akar persamaan kuadrat itu penting ya, dicari. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu menggunakan eh, beberapa metode, yaitu metode analitik dan metode numerik. Kemudian nanti kita gunakan penggunaan komputasi. Ya. Contoh, di sini mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode analitik. Ya. Misalnya, metode analitik itu ada yang pertama adalah metode faktorisasi. Ya. Kemudian nanti ada metode kuadrat, melengkapi kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah dengan rumus kuadratik. Jadi ada tiga metode analitik itu menggunakan faktorisasi, ini yang sering terjadi atau umum. Ini difaktorkan bisa difaktorkan ya, jika memungkinkan kita faktorkan. Ya. Jadi dapat tuh X-nya sama dengan 2 X sama dengan 3. Nah, sebelum masuk ke metode analitik, sebenarnya ya kalau ditanya akar-akar persamaan kuadrat itu apa sih sebenarnya? Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu adalah kalau kita punya persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 itu disebut akar jika nilainya dimasukkan ke sini. Nilai X sama dengan 2 itu dimasukkan ke sini, maka menghasilkan persamaan sama dengan 0. Contoh, kalau kita masukkan angka 2 ini ke sini, sehingga diperoleh eh, 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6 sama dengan berapa nih? Sama dengan 4 dikurang 10 ditambah 6 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, menghasilkan 0 ya. Tuh. Berarti kalau 2 ini dimasukkan, hasilnya 0. 3 juga dimasukkan, juga hasilnya 0. Kalau 3 dimasukkan, berarti 3 kuadrat min 5 kali 3 ditambah 6 sama dengan 9 dikurang 15 ditambah 6 sama dengan 15 dikurang 15 sama dengan 0. Oke, ini juga 0. Kemudian selain 2 dan 3, apakah ada bilangan yang lain merupakan akar dari persamaan kuadrat? Tidak ada. Jadi persamaan kuadrat itu maksimal memiliki dua akar karena pangkatnya dua. Kalau pangkatnya dua, akarnya maksimal dua, yaitu X sama dengan 2, X sama dengan 3. Apakah akarnya selalu dua? Tidak. Ada yang akarnya hanya satu. Ada yang akarnya tidak punya akar. Bahkan tidak punya akar juga ada. Nah, untuk mengetahui bagaimana persamaan kuadrat itu punya akar atau tidak, maka kita bisa lihat dengan nilai diskriminannya di sini ya. Diskriminan itu apa? Begini. Saya hapus dulu semua. Gini. Nah, untuk melihat persamaannya punya dua akar atau tidak, atau punya satu akar atau tidak punya akar, itu kita lihat diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut ya, diskriminan. Nah, jadi di sini ini kan kita lihat persamaan ini. Kita ketahui persamaan ini dengan cara faktorisasi menghasilkan dua akar ya. Maka akan kita cek diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini adalah nilai diskriminan. Inilah yang akan menentukan dia punya akar atau tidak di sini ya. Kita lihat B. Ini kan A, B, C. Jadi kalau di sini A-nya adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 6. Ya. Sehingga kalau diskriminannya B kuadrat, berarti min 5 dikuadratkan dikurang 4 kali A kali 1 kali C kali 6.
sama dengan 25 kurang 20 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya 5. Berarti kalau D lebih besar dari 0, maka dia punya dua akar. Dua akar berbeda. Mana dua akar berbeda? Yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dia cuma punya satu akar. Satu akar biasanya bentuknya begini misalnya. X kuadrat eh, min 4 misalnya. Sama dengan 0. Berarti X min 4, X min 2 kuadrat sama dengan 0, jadi X sama dengan 2. Nah ini cuma satu akarnya. Ya. Masukkan angka 2 ke sini. Oh sorry, ini bisa X sama dengan 2, bisa sama dengan eh, X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Ya, ini bisa juga. Jadi kalau ini ya, berarti kalau X kuadrat min 4X plus 4. Nah, ini baru sama dengan ini kalau bentuknya seperti ini cuma dua akar ya. Cuma satu akar yaitu X sama dengan 2. Sama dengan 2. Cuma satu karena dia diskriminannya 0. Kalau kita hitung diskriminannya ini sama dengan 0 persamaan kuadrat ini. B kuadrat 16 min 4 kali A kali C 16 kurang 16 kurang 16 kurang 16 sama dengan 0. Sehingga nanti akarnya cuma satu yaitu 2. Nah, kalau D-nya lebih kecil dari 0, D, D lebih kecil dari 0, maka dia tidak punya akar. Suatu persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar. Jadi kalau dicari pakai metode analitik, metode numerik, tidak akan dapat akarnya. Akarnya ada, tapi merupakan bilangan imajiner biasanya. Sehingga nanti bilangan kompleks akarnya. Karena melibatkan akar dari negatif satu. Ya. Oke, itu. Jadi pertama menggunakan faktor difaktorkan ya. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan faktornya adalah X min 2 X min 3. Dari mana min 2 dari mana min 3? Kita lihat di sini 6. 6 itu berapa yang dikali berapa hasilnya 6 dijumlahkan min 5. Jadi melihatnya begini. Suatu pasangan bilangan yang dikalikan sama dengan 6 dijumlahkan sama dengan min 5. Pasangan itu adalah min 2 dan min 3. Kalau min 2 sama min 3 dikalikan itu hasilnya 6. Kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Jadi X min 2 sama X min 3 sama dengan 0. Contoh yang lain, misalnya persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat min 3 plus 2, min 3X plus 2 sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini. Yang dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya min 3. Maka faktornya, ini faktornya adalah X min 1, X min 2 sama dengan 0. Karena min 1 dikali min 2 itu adalah 2, min 1 tambah min 2 adalah min 3. Nah, itu ya pemfaktoran. Dengan cara memfaktorkan mudah ya. Tinggal dilihat ujungnya, dikalikan adalah min 2, dijumlahkan adalah min 3. Langsung buat seperti ini. Sama dengan 0. Sehingga akar dari persamaan yang ini adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2. Ya. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Kenapa kok ini sama dengan 0, ini sama dengan 0? Karena kalau kita punya eh, kalau kita punya dua buah bilangan perkalian yang 0 hasilnya, misalnya kita punya bilangan A dikali B sama dengan 0. Berarti salah satunya harus 0 ya. A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Sehingga kalau ada faktor seperti ini, X min 2, X min 3 sama dengan 0, maka X min 2 itu sama dengan 0, atau X min 3-nya sama dengan 0. Sehingga jawabannya X-nya 2, ini X-nya 3.
Nah, gitu ya. Itu udah dasarnya dari sini. Perkalian dua buah bilangan hasilnya nol, berarti salah satu di antara keduanya adalah nol. Boleh dua-duanya nol juga, berarti kan X sama dengan 2 sama dengan nol, min 3 sama dengan nol, sehingga X-nya 2, X-nya 3. Ini hasilnya. Oke, yang kedua adalah metode melengkapi kuadrat sempurna. Jadi, eh, ubah menjadi bentuk persamaan X min P kuadrat sama dengan Q. Lalu ambil akar keduanya. Contohnya, X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan nol, menghasilkan X plus 3 kuadrat min 4 sama dengan nol, sehingga menghasilkan X sama dengan min 3 plus minus 2. Oke, kita dilihat di sini. Di sini menjadi X plus 3 kuadrat. Di sini X plus 3 kuadrat. Ya, bentuknya. Kalau kita punya gini, kalau kita punya bilangan X kuadrat sama dengan 4, maka kita bisa langsung dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2 ya. Mudah. Nah, itu juga filosofinya dari sini. Ya, dari situ ya filosofi ini. Jadi kalau ada hmm, persamaan X min P kuadrat sama dengan Q, maka X min P sama dengan akar dari Q, atau X min P adalah minus akar dari Q. Nah, itu asal muasalnya seperti itu. Sehingga kalau ada persamaan seperti ini, kita bisa membuat dalam bentuk seperti ini. Gimana cara membuatnya? Nah, kita lihat di sini. Kan X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Ya, maka kita ubah bentuknya menjadi X plus setengahnya dari 6 ya. Setengahnya dari 6 berapa? 3. Ya, itu 3 kuadrat. Kemudian kalau ini dikuadratkan, jadi X plus 3 kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, kan sedangkan di sini 5. Sedangkan di sini adalah plus 9. Sehingga kalau biar cocok dengan ini dikurang dengan 4 sama dengan 0. Sehingga kita pindah ruaskan 4-nya ke sana. Sehingga diperoleh X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Ya, jadi X plus 3 sama dengan plus minus akar dari 4. X plus 3 sama dengan plus minus akar dari 4 adalah plus minus 2. Sehingga X sama dengan min 3 plus minus 2. Jadi X-nya ada 2, yaitu X sama dengan min 3 plus 2 atau X sama dengan min 3 min 2. Min 3 plus 2 itu adalah min 1. Min 3 min 2 adalah min 5. Jadi akarnya adalah min 1 dan min 5. Jadi akarnya adalah min 1 dan min 5. Sehingga kalau min 1 masukin ke sini, min 1 kuadrat adalah 1 tambah 5, 6. Min 1 masuk ke sini, min 6, 0 kan hasilnya. Nah, jadi itu adalah melengkapi kuadrat sempurna. Jadi X plus 3 ini dari mana? Dari 6 dibagi 2, 3. Kemudian min 4 dari mana? Kalau ini kita jabarkan, X kuadrat plus 6X, 3 kuadrat adalah 9. 3 kuadrat 9, sedangkan di sini 5. Jadi biar sama 5 itu 9 dikurang 4 gitu aja. Ya. Nah, kalau ini melengkapi dengan kuadrat sempurna bisa nggak ini? Kalau yang tadi itu. Karena ini bilangan apa ini? Tidak bilangan genap, susah ya. 5 dibagi 2 jadi agak ribet nanti hitungnya. Jadi kalau kita gunakan faktoris melengkapi kuadrat sempurna, kalau ini mudah dibagi dengan 2. Misalnya bilangan genap ya. Oke, itu melengkapi kuadrat. Oke, yang terakhir adalah rumus kuadratik atau rumus umum dan rumus universal ya. Jadi mudah banget. Jadi dari X itu pakai ini aja selesai. Nggak usah pakai faktorial, nggak usah pakai melengkapkan kuadrat sempurna, pakai rumus ini aja. Ini namanya rumus ABC ya. Oke, rumus ABC ini yang kita gunakan untuk metode analitik. Jadi andalan metode analitik adalah rumus ini, rumus ABC ini. Ya, oke.
Diskriminan tadi ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. D lebih besar dari nol adalah dua akar real berbeda. D sama dengan nol itu satu akar real kembar. D lebih kecil dari nol, akarnya imajiner atau kompleks atau tidak punya akar kalau dia real ya. Berarti dia punya akar kalau dia imajiner dan kompleks. Nah, sekarang bisa dua soal tadi kan bisa diselesaikan ini dengan rumus ABC tadi. X kuadrat plus 6X plus 5 contohnya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan nol. Tadi kita dapat X-nya min satu dan min 6 ya. Min satu dan min 5 sorry. Akarnya min satu dan min 5. Tadi kita cek apakah benar pakai rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, min B itu min 6 di sini plus minus akar B kuadrat. B kuadrat itu adalah 6 kuadrat 36. Min 4 A-nya satu, min 4 kali satu, C-nya 5. Ya, dibagi 2A, dibagi 2 kali satu. Sehingga ini min 6 plus minus akar 36 dikurang 20 ya, dibagi 2. Sama dengan min 6 plus minus akar 36 dikurang 20 itu adalah 16. Di akar 16 itu plus minus akar 16 itu plus minus 4 ya. Dibagi 2. Sehingga X12-nya sama dengan min 6 bagi 2 adalah min 3 plus minus 2 ya. Sama seperti saat tadi ya. X min 3 plus 2 atau X min 3 min 2. Ini adalah min satu, ini adalah min 5 ya. Nah itu jadi kalau rumus ABC itu tidak usah pusing-pusing memfaktorkan dan tidak usah melengkapkan kuadrat sempurna. Langsung saja ketemu jawabannya. Baik itu nanti akarnya imajiner atau tidak, eh, langsung ketemu di sini. Oke, demikian ya untuk pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan metode analitik, metode numerik dan penggunaan komputasi pada video selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kalau misalnya kurang jelas silahkan ditanyakan saat kita pertemuan di kelas ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.